putih. Serta tadi. Hari ini, Bang, baik bang. baik. Kita bisa ya. Ngarep ke atas, ayo, pelan-pelan. Jangan di, udah cukup bang. Bang, udah depan bang, depan. Nah, salam merah putih dari pengacara merah putih. Ini pengacara Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi sama. Namanya Emmanuel. Ya. Oke. Kalau ini bacanya apa nih? Asosiasi Pengacara Indonesia API. Kita ketua umumnya. Sendirian. Anak gua lagi kabur. Oke. Agenda saya hari ini pertama akan melaporkan ke kepolisian atas adanya dugaan tindak pidana. Yang pertama pasal 317 KUHP, yaitu yang dilaporkan adalah siapa nih? Zakirudin, si Pak Udin ya namanya, Pak Zakirudin, karena dia melaporkan saya dengan dugaan pasal undang-undang 946 tuh, undang-undang keonaran, ya kan? Nah, akhirnya saya laporkan dia balik, yaitu pasal 317 KUHP, laporan tidak benar atau persangkaan palsu yang dia laporkan di kepolisian. Jadi kita laporkan adanya laporan tidak benar dia, yang pertama. Yang kedua adalah pasal pencemaran nama baik, terutama saya dan Pak Kamarudin. Tapi Pak Kamarudin ini nggak mau ngelapor, dia suruh saya yang lapor aja deh, sama aja. Jadi saya melaporkan atas pencemaran nama baik diri saya yang dilakukan oleh Pak Zakirudin and partner, maksudnya aliansi advokat anti hoax, ya kan? Jadi mereka itu yang bikin cerita-cerita di berita itu, semua yang ada tiga-tiganya itu saya laporkan. Cuman ya namanya Zakirudin CS, ya kan? Yang ketiga, itu kan pencemaran nama baik. Yang pertama adalah apa tadi? Yang mana tadi? Laporan palsu 317. Yang kedua pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE, dan yang ketiga adalah laporan berita dia membuat keonaran, ya kan? Saya laporkan dengan pasal yang sama buat dia, yaitu pasal tahun 1946 juga. Jadi dia laporkan saya dengan pasal itu, pasal 516. Saya juga akan melaporkan dia dengan pasal yang sama, karena dia juga membuat keonaran nih, ya kan? Jadi orang gaduh aja gara-gara dia. Lagian juga dia kan nggak boleh mengganggu urusan pengacara lain kan ada etika profesi juga. Jadi tiga itu aja yang saya akan laporkan ke kepolisian dengan satu LP tentunya kan. Ya, yang pertama. Yang kedua, satu informasi, saya akan membuat gugatan perbuatan melawan hukum, perbuatan PEMA. Gugatan ini ting-tingnya nih. Kadang-kadang kita ngoceh doang, kadang-kadang blow on juga gitu kan. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komnas HAM. Jadi gugatan PMH terhadap Komnas HAM dan gugatan PMH perbuatan melawan hukum terhadap Komnas Perempuan. Karena begitu gegabahnya mereka membuat suatu statement yang patut diduga, kemudian membuat gaduh juga masyarakat Indonesia dengan statement yang kacau. Kenapa? Karena Mabes Polri sendiri bilang tidak ada pelecehan, mereka bilang ada pelecehan kan gitu kan, dugaan kan itu. Tapi itu mereka lembaga negara, berbahaya. Jadi mereka melanggar asas-asas tata negara. Iya, asas umum pemerintahan yang baik, kehati-hatian dan kecermatan dalam bertindak dan berpernyataan sebagai lembaga negara. Jadi dua itu akan kami ajukan gugatan PMH dalam waktu dekat, paling 2-3 hari kami akan daftarkan gugatan tersebut, ya kan, sesuai dengan wilayahnya mereka masing-masing. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu, oh ya, saya minta Kapolri tetap mengganti Kabar Eskrim dan Dirtipidum karena sampai saat ini si Putri Malu itu belum ditahan. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden Jokowi, Pak Jo, Bapak Presiden Pak Jo sama Pak Mahfud, Menko Polhukam, dan Pak Kapolri, Pak Sigit, supaya mengganti Kabar Eskrim dan Dirtipidum, menggeser mereka dengan pimpinan Polri yang baru supaya
si Putri ditahan. Ini permintaan saya hari ini, paling lambat Rabu saya akan buat surat resmi kepada Kapolri dan kepada Pak Presiden, Kapolri dan kepada Pak Menko Polhukam. Jadi Rabu kami akan layangkan surat resmi kepada mereka. Jadi saya masih kasih waktu 2 kali 24 jam supaya Cipidum dan Kabarsim diganti. Alasannya adalah karena mereka sudah melanggar asas pro justisia, yaitu rasa keadilan masyarakat, di mana orang melakukan tindak pidana perencanaan pembunuhan berencana, tapi dia ditahan. Itu yang pertama, itu ya, tidak ditahan. Orang harusnya ditahan, tidak ditahan. Itu yang penting. Yang kedua, di mana rekonstruksi yang harusnya boleh semua hadir, mereka larang itu, yang namanya pengacara korban. Jadi itu adalah hal yang sangat berbahaya dalam dunia hukum keadilan. Jadi tidak pro justisia, ada 2 yang tidak pro justisia, yaitu yang pro justisia itu rasa keadilan ya. Pro keadilan, peradilan dan rasa keadilan masyarakat. Jadi yang pertama adalah rekonstruksi yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kedua adalah saudara Putri Malu yang sampai saat ini tidak ditahan, itu juga melanggar asas-asas pro justisia ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah saya mau masuk dulu ke Polres. Oke, siap Bang. Oke. Yang keempat yang penting, mau masuk dulu ke dalam ya. Oke. Oke. Catat berapa orang? Oke. Ya. 5 miring pasal 27 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 315 KUHP penghinaan ringan dan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi pasal yang dilaporkan ke saya dengan pasalnya dia, saya laporkan dia dengan pasal yang dia punya. Dasarnya itu. Jadi dia pasalnya ini kayak bumerangnya itu, kalau di lempar itu pasalnya kembali ke dia, gitu ya. Itu namanya bumerang, bukan band ya, tapi bumerang. Tadi gitu kan. Band juga nggak apa-apa sih, bumerang juga juga ya. Waktu kejadian kemarin, bla bla bla, ya saksi, dedet, nah beres. Jadi ini bukti LP-nya. Kiri bang. Kiri boleh kiri. Aja lanjut bang. Bang, kenapa alasannya bang? Kenapa? Ya, nanti lagi bang. Alasannya adalah ya karena dia mencemarkan nama baik saya, ya kan? Saya sama Pak Komarudin. Ini kan Pak Komarudin, Burhanuddin, sama Sakirudin, Udin semua nih. Makanya ini Udin sedunia kan. Mereka nggak bakal berantem karena mereka Udin sedunia. Kalau saya kan Yulpai Mara, saya tersinggung dong. Nggak termasuk dalam Udin sedunia. Apalagi mereka jadi 3 tuh, Komarudin, Burhanuddin. Ini Burhanuddin pengacara Merah Putih, Komarudin pengacara Joshua. Sama ini tiba-tiba nama Sakirudin. Mereka udah 3 nama Udin sedunia kan. Saya nggak masuk, saya nggak terima. Harus masuk di nama itu saya. Nah, karena nggak masuk, kemudian mereka juga si grupnya Sakirudin cemarkan nama baik saya bikin laporan ini. Begitu, ya. Bukti apa aja bang? Banyak buktinya. Sama seperti dia bilang buktinya banyak, saya juga banyak buktinya. Nggak ada yang cuma berapa berita media masa doang. Kata-kata yang bikin abang paling berat, yang paling memberatkan Apa? Doni Bayumara dan Komarudin itu menyebarkan hoax, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta tentang apa namanya LGBT dan tuduhan ada hubungan antara Kuat Maruf dengan visi. Ya, padahal itu kan analisa dan dugaan. Sebagai pengacara kita boleh begitu, boleh mengangkat analisa. Sama seperti Bang Otto Hasibuan waktu diwawancara di interview itu juga bikin analisa. Pertama ya, saya jawab mengkonklusi kan saya bukan mbak, jadi nggak bisa. Ya, boleh ya. Ya, apa lagi? Buat terus bang. Hah? Udah itu aja. Terkait pernyataan Kak Seto yang ingin PC dibuatkan sanksi khusus itu gimana? Ah. Sanksi istimewa. Itu omong kosong kasih itu aja, omongannya kosong kan gitu, ya. Gak usah dengerin, ya. Saya juga usah tuntas itu semuanya. Kan dia bilang nggak ada itu, nggak terima 1 sen pun kan, tapi bahasanya begitu. Katanya begitu sih. Dan katanya pengen ketemu saya di Kompas kan, pengen ketemu saya tadi pagi kan, nggak mau saya temuin.
ya kan? Karena aja tunggu perkara selesai. Ya biar nanti bergulir, nanti kan disangkanya kita cawe-cawe lagi sama dia, berpelatur, ya kan? Ya kan? Tunggu perkara selesai, tuntas tahun depan baru saya ketemu dia baik-baik, ajarkan dia bagaimana falsafah kehidupan sebagai psikolog yang baik. Oke, siap. Terima kasih ya. Thank you, Bang.